Saya belajar dari sahabat saya yang sangat dahsyat, yang tidak cuma ngelawak, tapi kalau mau syuting, paling sibuk nyari bacaan, nyari buku dan minta dibacakan buku yang sesuai dengan tema. Orang itu namanya Cak Lontong. Cak Lontong itu ilmu silogismenya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi dia membaca buku lalu dia memelintirkan isi buku yang membuat kita ketawa. Dan dia menjadi komedian termahal hari ini di Indonesia. Silakan undang Cak Lontong. Saking ikroknya dia, saking literatnya, dia dikelilingi oleh karyawan-karyawan dia yang setiap hari harus membacakan sesuatu dan dia berdialog lewat bacaan. Risikonya apa? Dia membayar orang sekelilingnya, tapi berkahnya apa? Cak Lontong orang yang kalau melawak ya 1 menit 1,5 juta minimal. Jadi kalau Anda mengundang Cak Lontong 60 menit, Anda hitung sendiri berapa dibayarnya. Dia adalah komedian termahal yang bisa 3 tempat sehari untuk melawak. Orang yang selalu resah kalau tidak membaca sesuatu. Sehingga dia bisa bercanda yang bikin kita ketawa tapi kitanya kemudian merasa dibodohi. Kita dibodohi, dia dapat uang. Contoh sederhana lah misalnya. Man, ternyata Dikbud itu punya peraturan ya. Membaca 15 menit sebelum masuk kelas. Dan menurut penelitian saya, membaca 15 menit itu man, sama loh dengan membaca 1/4 jam. Tolol sih, tapi kita ketawa dan dia dapat duit. Tapi kalau dia tidak cerdas, dia nggak akan mainin itu. Apalagi deliverynya bagus, dia tidak langsung ke titik tapi dia main di koma. Ternyata ya, dia diemin dulu. Atau dia bilang seperti ini. Tips, 10 tips mudik yang aman dan bahagia. Tips pertama, pastikan kamu punya kampung. Ya kita mudiknya ke kampung kan. Tips kedua, pastikan ketika mau mudik, kamu tidak terkunci di rumahmu. Sepertinya tolol, tapi itu yang membuat dia kaya raya sekarang. Dan kita disuruh berpikir baru ketawa. Atau dia bilang beginilah, 50% pelajar SMA di Jogja sudah tidak perawan. Dan dia dengan tenang, dengan muka ratanya, poker face, tidak merasa bersalah dan mengatakan itu. Dan kemudian yang memancing dia pasti sesama orang yang ngerti frekuensinya. Pasti Akbar, nggak mungkin Komeng, nggak mungkin Jarwo. Karena kalau Komeng dan Jarwo, tektokannya ala Betawi. Kalau tektokan ala Jawa Timuran pasti ketemunya di Akbar. Cak, bener Cak. Ini orang Jogja bisa ngamuk nih. Bener. 50% perempuan anak SMA di Jogja sudah tidak perawan. Serius Cak, serius. Apa yang kita akan uji kalau penelitian? Metodologi kan? Kita uji metodologinya Cak, silahkan. Metodologi pertama, siapa yang kamu wawancara? Kan saya udah bilang, anak SMA di Jogja. Jenis kelaminnya, kan saya bilang soal keperawanan, berarti perempuan. Caranya gimana? Scramble atau apa sih? Acak itu. Narasumbernya dipilih dengan acak. Profesor bilang random sampling, random sample, ya. Saya random mengacak aja anak SMA yang saya temui. Serius Cak, 50%, iya. N-nya berapa Cak? N-nya 2. 1 perawan, 1 tidak. 50%? Yang tidak perawan siapa Sak? Nenek-nenek yang ikut kejar paket C. Simple cara dia untuk mengajak kita bersilogisme. Tapi apakah itu dia dapat dengan cara yang tolol? Tidak. Dia belajar tentang metodologi. Dan dia paham tentang metodologi itu. Dan kita kemudian hanya ketawa oleh metodologi seperti itu. Nah, Cak Lontong orang yang mengajarkan saya untuk membaca jangan pakai feel. Jangan pakai bawa perasaan. Kalau kamu mengalami writer's block, berhenti sejenak, pindah ke bacaan yang lain.